Siapa yang kejar akhirat, dunianya akan ikut. Siapa yang kejar dunia, akhiratnya akan luput. Jadi kalau kita tanamkan masalah akhirat, maka akan aman. Ibu juga akan tenang, bapak juga akan tenang. Anak-anak sudah menjadi sumber amal jariah buat kita. Karena mereka sudah sholat, mereka tutup aurat, mereka hafal Quran. Ingat, saya pernah bahasakan, jangan pernah wariskan keburukan kepada anak-anak. Kalau ibu dan bapak baru kenal baca Quran, di umur 30 tahun, 35 tahun, anak-anak harus hafal Quran di umur 6 tahun. Balas itu ya. Jadi istilahnya bayar kekurangan kita dulu kepada anak-anak ini. Tidak boleh kita wariskan lagi keburukan. Toh ibu juga dulu umur 30 tahun baru pakai jilbab. Sekarang nggak apa-apa, nggak usah pakai jilbab dulu. Dia wariskan keburukan, keliru. Tidak boleh. Justru kita merasa berdosa kenapa dulu kita telat. Sekarang untuk anak-anak kita berikan yang terbaik. Selalu begitu. Jadikan mereka sebagai lembaran-lembaran amal soleh kita. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih. Sekarang kita masuk ke judul baru, wanita-wanita utama. Kata penulis, ibu memiliki pengaruh yang sangat dalam maksudnya ya, bagi kehidupan anaknya. Dunia telah menjadi saksi bahwa setiap laki-laki yang berhasil senantiasa di belakangnya ada seorang ibu yang baik, yang tidak memperturutkan perbuatan yang tidak pantas, nyanyian, mode, mengikuti setiap episode sinetron, film, dan perbuatan hina lainnya, di mana mereka itu ada banyak yang seperti demikian. Kami sebutkan sebagai contoh saja dalam pembinaan terhadap anak. Contoh yang pertama, Al-Khantha, ibu para syuhada. Jadi di sini garis bawahi kalimat-kalimat penulis di sini ya. Jadi beliau berbicara apa adanya. Kalau sibuk seorang ibu mendidik anaknya tapi dididik pada kemaksiatan kepada Allah, bagaimana sibuk dari tontonan ke tontonan yang salah ya, tidak diawasi. Atau memang sengaja diorbit menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Maksudnya bukan tokoh masyarakat, tokoh maksiat. Ya. Akhirnya tampilnya menjadi foto model dan segala macam, terbuka auratnya. Maka kecuali ini akan bisa terhilangkan fasilitas tadi yang dia bisa dapatkan itu. Karena justru menjadi dosa jariah buat dia. Harus hati-hati. Bina mereka menjadi orang yang baik. Dan saya pernah istri saya sambil bercanda sebenarnya. Ini anak lucu nih, gak usah pakai jilbab. Padahal masih kecil memang, sekitar 3-4 tahun. Saya bilang gak bisa. Walaupun masih kecil, pakaikan jilbab dari sekarang. Buat dia cinta. Karena kapan ada pujian sampai kepada dia, kita ini jiwa kita teman-teman, kalau dipuji kita suka dan itu melekat pujian itu. Beda dengan kalau kita dihina. Hinaan itu sesuatu yang negatif ditolak oleh jiwa manusia. Kita tidak suka. Kalau pujian berbahaya nih, karena dia melekat. Jadi kapan dia bilang, oh cantiknya ya, rambutnya bagus, itu udah cukup untuk membuat dia tidak mau berhijab nanti. Dan itu berbahaya gitu. Jangan karena Allah berikan kita anak cantik atau anak gagal lalu kita sengaja kita expose malah. Dan lebih parah daripada itu bisa kena penyakit ain yang pernah kita bilang. Maka orang hasad melihat dia gitu kan. Itu berbahaya sekali, maka harus hati-hati. Tanamkan selalu kebaikan-kebaikan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Walaupun mereka masih kecil, biar belum bisa ngomong, bisikin. Allah larang nak, Allah perintahkan nak, begitu. Ini selalu kita tanamkan kepada anak-anak. Ada anak saya laki-laki namanya Usaid. Masih baru mungkin 2 hari lalu, 3 hari lalu kejadian ini. Umurnya sekarang baru masuk 3 tahun. Belum bisa ngomong, belum sempurna ngomongnya gitu. Tapi selalu kita tanamkan itu. Ada Allah, takut gitu. Satu waktu ada kecoa di kamar. Istri saya cerita, kemudian dia bilang, Usaid ada kecoa gitu. Tiba-tiba anak ini dengan bahasa tidak sempurna. Karena waktu saya datang ke rumah, istri saya tanya lagi pertanyaan yang sama. Usaid ada kecoa. Terus dia dengan bahasa dia ya, mungkin saya tidak bisa 100% ikut, tapi dia bilang, tidak takut, ada Allah. Sambil nunjuk ke langit, nggak takut, ada Allah. Sampai istri saya tanya lagi, berulang, dia ulangi lagi, nggak takut, ada Allah. Dan itu ternyata istri saya bilang, ini anak memang luar biasa, Masya Allah. Dia malam pun, biar sendirian, kalau dia belum bisa tidur, dia keluar di ruang tamu, dia main, karena takutnya. Dia rasa takut, karena kita sudah bisa tanamkan, jangan takut kecuali kepada Allah. Padahal belum bisa ngomong. Begitu luar biasa penanaman yang positif yang kita tanamkan. Nah sama halnya dengan hijab, bagi anak perempuan, biasakan pakai dari kecil. Ya, saya kemarin keliling cariin jilbab kecil karena Allah baru karunia saya anak perempuan kecil bayi, maka saya coba keliling dapat ada jilbab dijual, kainnya kaos bagus, gitu kan, maksudnya dingin, dipakein bagus kok gitu. Nah, bahkan tidak ada masalah. Dan sekarang subhanallah
penelitian terakhir jilbab itu bahkan bisa melindungi wanita dari banyak masalah, termasuk penyakit-penyakit virus sekarang itu. Ternyata hijab itu banyak sekali membantu. Istri saya kebetulan pakai cadar, alhamdulillah, dia ke dokter. Dokter ini orang Katolik, dokter anak kebetulan. Terus dia bilang sama susternya, ini kalau pakaian paling sehat, pakaian seperti ibu ini pakai. Ditunjuk istri saya. Cuma orang mungkin banyak nggak tahu, karena dia tidak akan kena banyak virus. Padahal sebelum terjadi virus-virus corona ini, sebelumnya gitu. Ya, tapi seperti itu. Kita banyak tidak sadar ya, ternyata hikmah-hikmah syari dalam perintah itu sangat bagus. Ya. Baik, kita dengarkan kisahnya ibu para syuhada ini. Dia adalah Tamadhir binti Amr bin Ash-Shuraid, tokoh wanita bagi kaumnya yaitu Bani Sulaim. Karena kecerdasan Al-Khantha dan pemahaman yang benar terhadap Islam serta ajaran-ajarannya, dia telah berjanji terhadap dirinya untuk berkorban demi agamanya yang baru atau Islam. Tadinya kan dia orang kafir masuk Islam, yang di dalamnya terdapat kebahagiaan yang bisa mengisi hatinya, terdapat ridho yang bisa menyejukkan dadanya, menenangkan jiwanya, serta terdapat ketenangan yang bisa menyegarkan perasaannya. Dia berjanji kepada Tuhannya setelah dilapangkan dadanya untuk memeluk Islam, untuk mengirim 4 orang putranya ke medan perang atau jihad, agar mereka berperang di jalan Allah, membela Islam dan wilayahnya. Dan kita tahu tentu para ibu-ibu lebih dekat sama anak-anak atau lebih cinta dengan mereka daripada ayahnya. Ayahnya mungkin juga punya perhatian, tapi ibu punya kepekaan tersendiri. Tapi karena dia cinta sama agama ini, Al-Khantha radhiyallahu anha menyuruh 4 orang anaknya untuk ikut jihad semua. Dan supaya Islam tersebar serta syirik, menyekutukan Allah dan kesesatan sirna, di mana mereka bisa mendapat pertolongan Allah sehingga dapat mengalahkan musuh-musuh mereka dan bisa menjadi para syahid di jalannya. Al-Khantha membujuk anak-anaknya untuk ikut bersama pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memerangi Persia dan memusnahkan Majusi. Majusi itu penyembah api ya. Yang menyembah api lagi mengerjakan berbagai pelanggaran. Al-Khantha radhiyallahu anha mendapatkan keberuntungan ketika keluar mengajak anak-anaknya untuk berjihad. Bagaimana tidak, kejujurannya terhadap nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip jihad telah dimilikinya. Di samping membekas pula di hatinya kandungan-kandungan Al-Quran. Hal itu nampak ketika dia berbicara kepada anak-anaknya sebelum terjadi peperangan. Dia mengucapkan kepada mereka untaian kata yang lebih berharga daripada emas dan mutiara. Dia berkata, wahai putraku, kalian telah masuk Islam tanpa paksaan. Kalian telah berhijrah sebagai pilihan kalian. Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Kalian adalah putra-putra dari seorang laki-laki, sebagaimana kalian adalah putra-putra dari seorang perempuan. Tidak pantas bagiku untuk mengkhianati bapak kalian atau membuat malu paman kalian. Aku pun tidak pernah mempermalukan nenek moyang kalian dan tidak pula merubah nasab kalian. Bukankah kalian tahu janji Allah kepada kaum muslimin berupa pahala yang besar dalam memerangi orang-orang kafir? Ketahuilah, negeri yang kekal itu lebih baik daripada negeri yang fana, maksudnya akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 200, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Bila besok hari kalian masih diberi kesehatan oleh Allah, maka perangilah musuh kalian dengan gagah berani sambil meminta pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Bila peperangan telah berkecamuk dan api pertempuran telah berkobar, maka pergilah menuju tempat pertempuran itu dan lawanlah musuh kalian. Niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan dan kemuliaan di akhirat kelak. Jadi ini nasihat dia kepada anak-anaknya, bagaimana dia sebagai seorang ibu memotivasi mereka. Di awal nasihatnya dia membahasakan, kalau saya tidak pernah mengkhianati ayah kalian, tidak pernah mengkhianati nenek moyang kalian. Maksudnya saya selama ini betul-betul menjaga kehormatan nama baik ayah kalian karena tidak pernah selingkuh. Kalian betul-betul anak dari ayah kalian. Dan saya terus menjaga nama baik ayahmu dan nenek moyangmu atau nenek moyang kalian supaya tidak merusak citra mereka dengan mendidik kalian dengan baik. Maka sekarang kalian harus menjaga nama baik itu.
Dan tidak ada kemuliaan, ini seperti itu makna kalimatnya. Tidak ada kemuliaan yang mengalahkan kalian bisa berperang di jalan Allah, membela Islam dan mati syahid. Baru kemudian beliau masuk ke semangati anak-anaknya. Dan ini luar biasa, dia tahu sebagai seorang ibu anaknya akan mati. Maka tetap saja dia motivasi karena kecintaannya kepada anak-anak itu justru yang membuat dia mendorong mereka untuk mati syahid. Maka dia ingatkan, kalau terjadi peperangan, kalian masih hidup besok, majulah, perangilah. Di situ ada keberuntungan dan kemenangan. Kata beliau, sungguh kalimat ini dapat memotivasi satu peleton. Maka bagaimana bila memotivasi 4 orang pahlawan yang telah meyakini kebaikan dan keimanan pada ibu mereka. Keluarlah anak-anaknya dengan tidak memandang keinginan apa-apa kecuali syahid atau menang. Menerima nasihat ibunya sambil berusaha dengan keras melaksanakan wasiatnya. Berangkatlah 4 orang itu berupaya mewujudkan tekadnya. Seruan ibunya mengelilingi mereka dari setiap tempat yang tinggi maupun rendah. Maksudnya setiap kali mereka naik ke atas bukit atau turun di sebuah lembah, nasihat ibunya selalu terngiang-ngiang di telinga mereka. Keempat adik kakak ini. Nasihatnya mengandung keteguhan membuat mereka bersungguh-sungguh. Al-Khantha radhiyallahu anha bersama mereka menemani mereka walaupun dia sedang ada di kotanya tidak ikut perang. Mendorong mereka tetap bersabar dalam berjihad, tetap maju dan tidak melarikan diri, serta mengingatkan mereka tentang pahala orang-orang yang bersabar di sisi Allah. Mengingatkan mereka juga dengan pahala para syuhada di akhirat, serta pahala yang mulia yang disediakan Allah untuk mereka. Allah berfirman dalam Al-Imran 169, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Janganlah sekali-kali kalian mengira atau kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Justru mereka itu hidup, mereka dilimpahkan rezeki di sisi Tuhan mereka. Jadi Al-Khantha mengucapkan ayat-ayat ini, motivasi anak-anaknya. Padahal dia tahu dia bisa kehilangan anaknya. Maka ia bacakan kepada mereka hadis Rasulullah SAW. Yuhsyarus syahidu yawmal qiyamah wa jurhuhu yanzif al-launu launu damin warrihu rihul misk. Orang yang mati syahid akan dikumpulkan pada hari kiamat atau dibangkitkan. Sedang lukanya mengalirkan darah. Warnanya warna darah namun baunya bau kasturi. Ia juga menasihati anak-anaknya sambil mengingatkan hadis Nabi SAW. Yukfaru lisyahidi ma taqaddam min dhanbi. Orang yang mati syahid akan diampuni dosanya yang telah lalu. Begitulah dia memotivasi mereka untuk tetap maju dan menjemput mati syahid. Sebagaimana dia mengancam mereka dari melarikan diri yang akibatnya adalah kehinaan. Dibacakan kepada mereka firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 15 dan juga ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا بقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang menyerang kalian, maka jangan pernah kalian membelakangi mereka atau lari, mundur. Karena bagi orang masuk medan perang, dia cuma tahu mati syahid atau dia menang. Dan barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya adalah neraka jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Al-Khantha terus motivasi anak-anaknya tentang keutamaan orang mati syahid, keutamaan berjihad dan juga memotivasi mereka jangan sampai lari dari kancah peperangan, jangan punya sifat pengecut. Karena itu dilarang oleh Allah sebagaimana firman-Nya tadi yang sudah kita baca dan itu dibacakan kepada anak-anaknya. Al-Khantha radhiyallahu anha mengisi anak-anaknya dengan muatan iman yang kuat, menjadikan mereka rindu terhadap peperangan bagi rindunya seseorang yang haus akan air yang dingin di musim panas. Dia telah menyusui mereka ketika bayi dengan susu yang mengandung rasa kasih sayang yang amat deras. Sekarang mereka disusui olehnya dengan akidah Islam yang murni. Akidah itu sumber makanan bagi ruh dan pikiran. Anak-anak Al-Khantha menuruti ibunya di waktu kecil dan di waktu dewasa. Karenanya beruntunglah cita-citanya. Mereka telah memakai pakaian perang dan menuju jihad. Anaknya yang pertama berkata kepada saudaranya. Jadi karena motivasi dari ibunya ini, kakak adik itu semuanya, adik nomor 1 sampai nomor 4, yang nomor 1 bicara sama adik-adiknya. Wahai saudaraku,
Ibu sang penasehat telah menasihati kita ketika dia mengajak kita semalam. Tadi malam waktu kita sebelum pergi jihad nih, ibu kita sudah nasihati. Ujarnya dengan jelas, ucapannya bisa difahami. Pergilah menuju peperangan yang penuh dengan kehancuran dan permusuhan. Maksudnya kita disuruh perang. Sebenarnya yang kalian jumpai ketika pekikan pertama adalah serombongan ngengat pada anjing yang menggalak. Artinya kalian hanya takut di awal saja. Seperti kalau anjing pertama mau menggonggong, tapi begitu kita menghadapinya belum tentu anjing itu mau menyerang gitu kan. Mereka yakin akan tertimpa bahaya, sedang kalian berada pada tangan kehidupan yang baik atau kematian yang akan membawa keberuntungan yang nyata. Ya, maksudnya musuh-musuh akan yakin mereka tertimpa bahaya. Kalau kita tidak, kita sebagai orang muslim, kita akan menerima mati syahid. Kalau kita terbunuh semua, walaupun musuh menganggap kita kalah, kita nggak kalah, kita menang. Justru target utama. Atau memang kita membawa kemenangan. Ia pun maju, si kakak, dan berperang hingga terbunuh sebagai syahid di jalan Allah. Anak yang kedua pun datang bagi aliran air yang menghanyutkannya. Seraya berkata, sesungguhnya ibu memiliki keteguhan dan kekuatan serta pandangan yang jauh dan pendapat yang tepat. Ia menyuruh kita berlaku benar dan lurus. Itulah nasihatnya dan perbuatan baiknya terhadap anak. Maksudnya setelah kakakku mati ini, makna kalimatnya, aku tidak akan menyanyiakan nasihat ibuku. Karena dia telah menasihati dengan nasihat yang benar agar kita mati syahid dan mendapatkan yang terbaik. Lalu dia motivasi dirinya, segeralah menuju peperangan sebagai pembela dalam pasukan, baik untuk mendapatkan rasa tenang di hati atau kematian yang membawa kalian pada kemuliaan selamanya, yaitu di surga Firdaus dan kehidupan yang nikmat. Seakan-akan dia berjanji dengan surga Firdaus, yaitu akan menyusul saudaranya sebagai syahid karena Allah. Datanglah saudaranya yang ketiga sambil bersyair dengan menunggangi kuda seraya berkata, adik yang ketiga sekarang, demi Allah kita tidak akan durhaka sedikit pun kepada ibu. Karena ibu sudah suruh kita berperang, kita tidak akan pernah memungkiri itu. Tidak akan pernah memungkiri itu. Ia telah menyuruh kita berperang dan bersikap sayang. Artinya dengan santun ibu menyampaikan motivasi itu. Sebagai nasihat dan perbuatan baik yang tulus, lagi disertai rasa sayang. Segeralah menuju peperangan yang penuh kehancuran. Maksudnya pasti akan ada saling bunuh-membunuh. Itulah barahnya hingga kalian dapat bertemu dengan tentara Kisra bercampuran. Maksudnya bercampur antara dua pasukan musuh dan muslim. Atau mereka akan merombak pertahanan kalian dengan sebenarnya. Kalau kalian tidak melawan pasti akan dikalahkan. Kami menyaksikan sikap remeh kalian sebagai kelemahan, pembunuhan terhadap kalian sesuai batasnya dan sebagai pengorbanan. Ia pun berperang hingga syahid. Jadi yang pertama sudah mati syahid, yang kedua mati syahid, yang ketiga juga mati syahid. Dia adalah orang ketiga yang masuk ke dalam surga. Maka berserulah saudara mereka yang keempat ketika arwah tiga saudaranya itu agar mereka menunggunya supaya masuk ke dalam surga bersama-sama. Aku memang bukan orang yang paling terdepan milik Al-Khantha, Al-Akram dan Amr yang bercahaya. Maksudnya aku ini walaupun yang paling terakhir mati dan aku bukan anak terbaik dari Al-Khantha, maksudnya ibunya, Al-Akram dan Amr yang bercahaya. Ya, bisa bermakna ini adalah nama ayahnya. Ya. Bila ku tidak ingin dalam pasukan sebagai tentara, tetaplah pedang yang banyak akan melintasi semua arah. Dan dia motivasi dirinya, kalau aku tidak mau pun ikut berperang sini, toh tetap aku sudah tiba di sini dan aku akan dikelilingi oleh banyak pedang musuh. Bisa untuk menggapai kemenangan segera dan keberuntungan ataupun mati di jalan Allah. Lalu dia menyerang mati-matian karena mengharap mati syahid, maka Allah memenuhinya hingga jumlah syuhada menjadi 4 orang. Berbahagialah ibu dari 4 orang syahid. Berbahagialah Al-Khantha. Para pasukan pulang hendak menemui Al-Khantha untuk memberitahukan kepadanya kejadian tersebut dan menghiburnya ketika wafat putra-putranya. Padahal Al-Khantha sendiri tiap hari keluar untuk menanyakan berita pasukan kaum muslimin. Segeralah Al-Khantha menghentikan pasukan tersebut dan menanyakan mereka tentang kabar kaum muslimin. Kata mereka, anak-anak wahai Al-Khantha telah memutuskan umur mereka sebelum tiba saatnya. Al-Khantha pun berkata, aku tidak menanyakan tentang anak-anakku. Yang aku tanyakan adalah bagaimana keadaan peperangan. Mereka menjawab, kami telah menang melawan musuh dengan sebenarnya.
dan kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Al-Khantha lalu berkata radhiyallahu anha, alhamdulillah, itu termasuk karunia Allah. Kemudian dia melanjutkan perkataannya, apakah anak-anakku berperang maju ke depan atau mereka berperang dengan ketakutan? Maka mereka menjawab, tidak wahai Khantha, sesungguhnya anak-anakmu termasuk orang-orang yang terbaik dalam berperang. Mereka maju ke depan melawan kekuatan musuh. Mereka pekikan suara takbir dan tahlil serta memotivasi pasukan untuk tetap maju dan tidak lari. Kami sangat bangga sekali dengan mereka dan ibunya lah yang telah menjadikan mereka orang-orang utama, mendidik mereka untuk cinta kepada Allah dan berkorban di jalannya. Sungguh mereka telah dapatkan kemuliaan mati syahid di jalan Allah. Karena itulah Al-Khantha mengucapkan kata-kata yang masyhur, alhamdulillah alladzi syarafani bikatlihim wa arju min rabbi an yajma'ani bihim fi mustaqarrir rahmah. Jadi setelah tahu anaknya mati, Al-Khantha ucapkan kalimat ini yang sering diulang-ulang oleh para ulama, menunjukkan bagaimana kekuatan iman seorang ibu yang luar biasa ini. Dia mengatakan segala puji bagi Allah yang memuliakanku. Dengan apa? Dengan gugurnya mereka dalam jihad. Justru dia anggap itu adalah sebuah prestasi yang terbaik dan tertinggi. Dan aku berharap kepada Rabbku agar mengumpulkanku dengan mereka di tempat menetapnya rahmat Allah itu di surga. Dia tidak menangis lagi bermuka masam. Rambut pun tidak ditarik dan muka pun tidak dicakar. Kan biasanya orang kalau sedih tarik-tarik rambutnya, cakar wajahnya, mungkin karena perempuan terbawa perasaan. Dia ucapkan kata-kata ini dengan keadaan ridho terhadap qada Allah dan bangga terhadap perjuangan anak-anaknya di jalan Allah. Al-Khantha inilah contoh yang nyata bagi setiap ibu yang muslimah. Dia adalah panutan yang baik bagi wanita-wanita kita. Dia didik anaknya dengan pendidikan Islami yang benar. Lalu dia sumbangkan untuk umat Islam agar mereka berperang dan membela Islam. Allah memilih mereka ke dalam orang-orang yang didekatkan kepadanya, yaitu para syuhada. Mereka diberi nikmat berupa rahmat dan keridhaannya serta merasa bebas pergi sesuka mereka di dalam surganya. Sesungguhnya janji Allah kepada para mujahid yang berjihad di jalannya adalah benar, dan seandainya tidak ada pembelaan dari para syuhada terhadap kaum muslimin dan agama mereka, niscaya mereka tidak akan memiliki kemuliaan dan ketinggian serta negeri mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Inilah ibu panutan dan contoh agung dalam pembinaan Islam, yang benar. Jadi ini kisah tentang Al-Khantha radhiyallahu anha, bagaimana keimanan tertanam dalam hatinya dan bagaimana dia menanamkan keimanan itu pada anak-anaknya. Jadi tentu beda sekali dengan ibu yang sibuk menyuruh anaknya nonton ini, nonton itu, kursus ini, kursus itu, tapi semuanya kemaksiatan dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masa lalu ibu ada begitu, itu masa lalu. Misal ibu Allah karena 4 orang anak. Anak pertama, anak kedua sudah terlanjur. Dulu belum paham, sekarang ikut pengajiannya. Sekarang jangan kehilangan 2 anak yang tersisa. Binalah mereka menjadi seorang hafid Quran. Tanamkan target utamanya hafal Quran. Target utamanya menjadi ulama. Target utamanya masuk surga. Begitu. Jadi jangan yang lain. Urusan dunia itu akan ikut. Kata para ulama dalam pepatah-pepatah disebutkan, siapa yang kejar akhirat dunianya akan ikut. Siapa yang kejar dunia akhiratnya akan luput. Jadi kalau kita tanamkan masalah akhirat, maka akan aman. Ibu juga akan tenang, bapak juga akan tenang. Anak-anak sudah menjadi sumber amal jariah buat kita. Karena mereka sudah sholat, mereka tutup aurat, mereka hafal Quran. Ingat, saya pernah bahasakan, jangan pernah wariskan keburukan kepada anak-anak. Kalau ibu dan bapak baru kenal baca Quran, di umur 30 tahun, 35 tahun, anak-anak harus hafal Quran di umur 6 tahun. Balas itu ya. Jadi istilahnya bayar kekurangan kita dulu kepada anak-anak ini. Tidak boleh kita wariskan lagi keburukan. Toh ibu juga dulu umur 30 tahun baru pakai jilbab. Sekarang nggak apa-apa, nggak usah pakai jilbab dulu. Dia wariskan keburukan, keliru. Tidak boleh. Justru kita merasa berdosa kenapa dulu kita telat. Sekarang untuk anak-anak kita berikan yang terbaik. Selalu begitu. Jadikan mereka sebagai lembaran-lembaran amal soleh kita. Ini Al-Khantha luar biasa. Bukan hanya suruh anaknya sholat di masjid. Bukan hanya sekedar suruh anaknya puasa Senin Kamis. Bukan hanya sekedar suruh anaknya belajar di pesantren. Ya. Tapi dia suruh pergi berjihad dan mati syahid. Sekarang banyak ibu-ibu baru anaknya mau masuk pesantren saya sudah menangis. Merasa jauh, susah, kesian, nanti makan apa di sana. Padahal demi kebaikannya. Mereka menangis sekarang, tapi mereka akan membahagiakan ibu nanti. Mereka sekarang menangis sedih karena jauh dari ibu dan bapak. Tapi nanti bapak ibu akan menangis ya karena gembira melihat bagaimana mereka sudah
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering bahasakan itu kepada keluarga. Anak-anak kalau ke pesantren itu cuma sebentar. Mereka akan kembali ke kita, tapi mereka digodok, dibina di sana untuk menjadi seorang muslim yang baik. Saya pernah di pesantren dan saya tahu itu. Azan kita disuruh ke masjid. Kita cuci baju sendiri, kita urus diri sendiri, berbaur sama orang-orang gitu kan. Ada suka dukanya, kita jadi belajar, punya pengalaman hidup. Ya, maka itu sebuah hal yang sangat baik, pendidikan yang sangat baik. Kalaupun tidak misalnya, maka jangan pernah luputkan pendidikan agama di rumah. Panggilan kursus-kursus gitu kan. Dan ingat, potensi anak-anak itu besar sekali. Beda dengan kita orang dewasa. Kita ini sudah bergelut dengan sifat malas, bergelut dengan sifat lalai. Anak-anak itu selalu mau tahu karena mereka belum tahu. Jadi mereka selalu gitu. Makanya kalau naik sepeda jatuh, dia berdiri lagi. Dia mau padahal sakit. Mungkin kita orang dewasa kalau naik motor tabrakan sudah trauma. Mungkin tidak mau naik motor lagi bisa. Anak-anak tidak seperti itu. Maka harus kita sebagai orang tua padatkan itu. Anak-anak saya dari kecil saya sudah padatin, pokoknya padat, gak peduli, gitu kan. Bukan tidak kesian sama mereka, tapi padatkan. Karena memang mereka sedikit sangat lalai. Misalnya kita cuma fokus kepada jadwal sekolahnya saja misalnya. Dari jam 7:30 pagi misalnya sampai tuhur, 1:30 misalnya. Pulang ke rumah sudahlah, kesian anak saya sudah sekolah, biarin aja dia main. Bukan tidak boleh main. Permasalahannya waktu bermain yang ibu kasih dari duhur dan bapak kasih itu sampai malam itu lebih baik daripada waktu dia belajar. Ini kalau lebih banyak porsinya akan mengalahkan porsi yang pertama dia belajar. Tidak padatkan. Saya coba praktek ke anak saya. Alhamdulillah saya temukan bisa hafal Quran 30 juz. Kasusnya sebenarnya kita bukan ngejar. Saya sama istri saya bilang ini anak bukan kita kejar harus hafal 1 tahun Al-Quran misalnya. Enggak. Buat saja jadwal sederhana. Dia setiap pulang sekolah, dan itu kita mulai dari SMP malah, bukan SD. Kalau yang sekarang yang kecil-kecil saya coba dari kecil, dari TK SD saya coba praktikin. Tapi yang ini enggak, dari SMP kita mulai. Begitu masuk SMA sudah hafal 30 juz. Ternyata cuma lakukan apa? Setiap pulang sekolah, saya minta istri saya antar. Ada satu orang ustadzah, hafidh Quran, Masya Allah, jazakallah khair. Kita ke rumahnya kita bayar. Sampai jam 5 sore pulang ke rumah. Begitu tiap hari. Sabtu Ahad dia store hafalan. Jadi kita buat dia cinta dengan hafalan. Anak itu sekarang duduk, kata istri saya. Kadang-kadang kalau duduk saya dekatin, dia lagi diam. Saya dekatin dia lagi ulangin surah ini, surah itu. Lagi di mobil, duduk diam, lagi diajak ngomong, dia ulangin hafalannya. Kan bahagia. Sampai saya syuting dikirim nih lihat ini. Alhamdulillah anak ini begitu. Dan dengan motivasi itu ternyata Al-Quran sudah berbekas dalam diri. Tidak pernah tinggalin sholat malam. Dia selalu kalau malam bangun istri saya bilang sudah sholat malam anaknya. Sudah sholat malam dari kecil sudah begitu. Ini masih belum kita bicara dia dewasa, dia interaksi sama masyarakat belum sudah terbiasa dengan itu. Maka kita harus bisa menutupi kekurangan kita itu. Walaupun kita tidak hafal Quran, kita harus anak kita hafal Quran. Kita tutupi kesalahan kita dengan itu. Ingat teman-teman sekalian, anak bisa menjadi amal jariah atau bisa menjadi dosa jariah. Harus hati-hati. Apa yang kita tanamkan itulah yang akan berbekas. Jangan pernah berpikir teman-teman apa yang kita ucapkan itu tidak berbekas sama mereka. Berbekas itu. Berbekas. Sikap apapun dia anggap kita ini orang tuanya sebagai tokoh, sebagai contoh. Seperti itu. Anak-anak itu saya di rumah sampai besar sekali pengaruhnya. Kata istri saya sampai kalau pergi sekolah masih TK, ya, playgroup. Kalau gurunya bilang apa? Enggak, abadi enggak bilang begitu. Pokoknya saya yang dijadikan patokan. Gurunya dibantah sama dia. Sampai gurunya itu telepon ke istri saya. Apa benar Ustadz ajarin begini misalnya? Ya. Oh iya memang Ustadz pernah gini-gini. Jadi dia ngomong. Bagi dia orang tuanya sudah patokan. Padahal cuma hanya setiap ketemu duduk. Sambil ngobrol, sambil bercanda sama dia. Tapi sambil penanaman. Ternyata itu direkam benar sama dia. Direkam begitu. Terus anak saya juga kecil. Ada yang masih perempuan kecil juga gitu. Mau keluar tidak pakai jilbab. Maksudnya mengatakan tidak boleh Umi. Allah marah. Padahal umur masih 4 tahun, 5 tahun gitu. Nah, alhamdulillah berdekatan umur mereka. Karena dia nggak mau. Dan ini satu hal yang menggembirakan. Kalau bagi saya sih, saya anggap itu sudah prestasi yang sangat bagus gitu kan. Daripada anak-anak kita malah lari dari agama, tidak mau sholat, tidak mau tutup aurat dan seterusnya. Kalau kita sudah mulai dengan hal-hal yang kecil, maka otomatis hal yang besar akan terbiasa nanti. Tidak akan pernah teman-teman bersedekah 100.000 kalau nggak pernah mulai dengan 10.000. Nggak akan pernah kita mulai 10.000 kalau tidak mulai dengan 1.000 misalnya. Nggak akan pernah 1.000 kalau tidak mulai sama sekali dengan kecil. Jadi bagaimana kita motivasi diri kita untuk terus naikkan atau tingkatkan kualitas kita. Kisah yang lain adalah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma.
saudarinya Aisyah radhiyallahu anhu ajma'in. Asma, tahukah anda siapa itu Asma? Siapakah Asma? Dia adalah As-Siddiqah binti As-Siddiq. Siddiqah maksudnya orang yang jujur. Anaknya As-Siddiq, laki-laki yang jujur. Karena Abu Bakar julukannya ayahnya Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in. Penyimpan rahasia berita hijrah Nabi SAW yang memiliki 2 ikat pinggang. Tahukah anda siapa dia? Kami akan sebutkan kepada anda satu sikap dari kisah-kisah kepahlawanannya sebagai teladan dalam membina takala bersama putranya Asy-Syahid Abdullah bin Zubair pada hari dia terbunuh. Jadi saya ceritakan dulu di sini. Disebutkan di sini dia memiliki 2 ikat pinggang. Tahu nggak kisahnya itu? Jadi waktu Nabi SAW mau hijrah ke Madinah, malam beliau hijrah, beliau keluar sama Abu Bakar. Jadi kalau misalnya buku ini kita anggap Jazirah Arab, Madinah itu ada lebih ke utara, lebih ke atas, lebih ke negeri Syam, ke Turki, ke sana. Mekah ke arah selatan. Jadi kalau orang mau hijrah, mau jalan dari Mekah ke Madinah, itu ke arah utara berarti, utara Jazirah Arab. Nah Nabi SAW waktu itu karena tahu orang Quraisy mengiklankan siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati dikasih 100 ekor unta oleh Abu Sufyan dan teman-temannya diiklankan pada saat itu. Tentu waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW mengubah jalur. Tadinya ke utara, sekarang turun ke selatan. Dari Jabal Thur, ya, yang mungkin kalau di Mekah Bapak Ibu lewatin, itu ada di selatan, lebih dekat ke negeri Yaman. Kita Indonesia ini di selatannya Jazirah Arab, di bawah gitu. Nah kenapa Nabi SAW kesini? Supaya orang Quraisy terkelabui. Dan beliau sempat tinggal 3 hari di gua, ya, di Jabal Thur itu. Atau di Gunung Thur. Dan teman-teman sekalian, di sini Nabi SAW waktu tinggal di sana butuh makanan. Butuh makanan dan butuh juga orang-orang yang bisa mengelabui orang Quraisy supaya tidak tahu di mana mereka atau beliau sembunyi. Maka beliau menggunakan 3 jasa. Jasa yang pertama, jasanya Ibnu Fuhairah. Ini adalah pengembala dombanya Abu Bakar. Jadi waktu Nabi SAW jalan bersama Abu Bakar menuju ke Jabal Thur itu, maka supaya jejak kaki untanya hilang, dilewatin sama domba-dombanya Ibnu Fuhairah ini. Diinjak-injak, jadi hilang jejaknya gitu. Kemudian yang kedua, Abdurrahman ibn Abi Bakar. Ini tugasnya dia karena dia masih kecil, dia selalu kumpul di dekat Mekah, di dekat Ka'bah dengar orang-orang Quraisy cerita apa. Nanti dia menjelang sore atau malam dia datang ke gua ini sampaikan. Tadi ada mereka bicara ini, mereka bicara itu. Jadi supaya tahu informasi. Yang ketiga Asma ini yang sedang kita bahas. Radhiyallahu anha. Tugasnya dia menyiapkan makanan buat Nabi. Nah zaman dulu perempuan itu sering kali membuat ikatan di pinggulnya. Jadi kayak semacam kain, selain tutup badan dan kepalanya bajunya juga ada yang diikat seperti sabuk tapi dari kain. Ya. Tujuannya untuk taruh makanan. Kemana-mana mereka taruh makanan gitu kan. Jadi kayak zaman sekarang mungkin kalau kita di mobil bawa box-box makanan, tepak-tepak gitu-gitu. Nah ini mereka itu tidak ada zaman dulu. Jadi taruh di kain, dililit lalu diikat di pinggang gitu kan. Nah untuk dia makan, tapi karena dia membawakan makanan Nabi, maka dia tambah lagi 1 ikatan lain. Isinya makanan buat Nabi. Itu di sini kenapa sebabnya dikatakan julukannya penyimpan rahasia hijrah Nabi SAW yang memiliki 2 ikat pinggang. Itu maksudnya ya. Lalu dikatakan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma berkata kepada anaknya ketika anaknya datang mengucapkan salam kepadanya saat sebelum maut menjemput anaknya. Jadi Abdullah bin Zubair anaknya beliau. Ya. Abdullah bin Zubair ini radhiyallahu anhu pada saat Ali bin Abi Thalib terbunuh, ya, kemudian ternobatkanlah Hasan di Madinah sebagai khalifah. Di negeri Syam Muawiyah bin Abi Sufyan. Dua-duanya sahabat ini. Yang akhirnya Hasan ringkas cerita radhiyallahu anhu cucu Nabi SAW mengalah, menyerahkan kerajaan kepada Muawiyah supaya satu pemimpin saja. Setelah itu berjalanlah kurang lebih 20 tahun masa kekhalifahan Muawiyah. Setelah meninggal, rupanya Muawiyah lalu tulis wasiat untuk anaknya yang bernama Yazid supaya jadi khalifah. Nah di sini ada beberapa orang sahabat nolak itu. Kenapa Yazid? Yazid ini bukan sahabat. Sahabat masih banyak hidup. Kenapa harus dia? Maka ada beberapa sahabat yang tidak setuju dengan itu. Di antaranya Abdullah bin Zubair. Dia keluar, dia tidak mau, lalu dia menentukan dirinya sebagai khalifah di Mekah. Sempat menjadi khalifah, gitu kan?
Entah kalau nggak salah 2 tahunan atau berapa gitu jadi khalifah. Tapi setelah itu ya diutuslah oleh Khalifah Umawi yang di negeri Syam, itu diutuslah seseorang panglima perang namanya Hajjaj yang menyerang Mekah, akhirnya membunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu ajma'in. Yang jelas Asma di dalam kisah yang dikatakan radhiyallahu anha sebagai ibu berkata kepada anaknya ketika anaknya datang mengucapkan salam kepadanya saat sebelum maut menjemput anaknya. Jadi lagi diserang Mekah besar-besaran dan kemungkinan besar besok ini anaknya bisa terbunuh, Mekah bisa ditaklukkan. Dan memang betul itu terjadi, mati akhirnya Abdullah bin Zubair. Dia mengatakan, wahai putraku, kau adalah dirimu, kamu adalah dirimu. Bila kamu yakin bahwa kamu berada di atas kebenaran dan mengajak kepada kebenaran, maka bersabarlah melakukannya. Karena kawan-kawanmu telah terbunuh di atasnya. Jangan kau berikan kepadamu untuk dimainkan oleh anak-anak Bani Umayyah. Bila yang kamu inginkan adalah dunia, maka kamu adalah seburuk-buruk hamba dan kamu membinasakan dirimu dan orang-orang yang bersamamu. Namun bila kamu berada di atas kebenaran, maka agama tidak akan lemah. Berapa lama kau akan berada di dunia? Maka terbunuh itu lebih baik. Dia pun mendekat kepada ibunya lalu diciumlah kepadanya atau kepalanya, diciumlah kepala ibunya. Si Abdullah bin Zubair cium kepala ibunya. Tentu Asma ini juga istrinya Zubair ya, Zubair bin Awam. Ini salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi Asma ini ya anaknya Abu Bakar. Jadi yang kita bicara Abdullah bin Zubair yang terbunuh tokoh kita ini adalah cucunya Abu Bakar gitu. Dia pun mendekat kepada ibunya lalu diciumlah kepalanya dan berkata, demi Allah, inilah pendapatku. Demi Allah aku tidak condong kepada dunia. Aku tidak suka hidup di situ. Tidak ada yang membuatku keluar kecuali karena kemurkaan Allah, yaitu dilanggarnya larangannya. Namun aku ingin mengetahui pendapatmu ibu sehingga aku bisa memperkuat hujah di atas hujahku. Lihatlah wahai ibu, sesungguhnya aku akan dibunuh di hariku ini. Karena itu janganlah bersedih hati, serahkanlah urusan itu kepada Allah. Karena sungguhnya anakmu ini tidak berbuat kemungkaran, bahkan tidak mengerjakan perbuatan keji dan tidak pula menentang hukum Allah. Tidak merusak keamanan, tidak menzalimi seorang muslim dan mu'ahad. Arti mu'ahad adalah orang yang terikat perjanjian dengan perintah Islam. Tidak ada kezaliman pun yang sampai ke telingaku kecuali aku mengingkarinya. Tidak ada yang aku ingatkan kecuali ridha Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah azza wa jal. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak ucapkan hal ini kecuali atau karena hendak menganggap suci diriku. Ya Allah, engkau lebih mengetahui tentang diriku dibandingkan aku dan yang lainnya. Namun aku katakan demikian adalah untuk menghibur ibuku. Jadi maksudnya di sini bagaimana Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu terbentuk menjadi ini. Abdullah bin Zubair ini salah satu dari 4 sahabat yang dikenal dengan 4 abadilah, 4 Abdullah yang merupakan ulama sahabat. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair. Ada juga masukan yang kelima Abdullah bin Amr bin As. Dan beliau termasuk dianggap ulamanya sahabat. Waktu itu beliau jadi khalifah, kemudian diserang oleh khalifah yang lain, ya, dan sampai akhirnya terbunuh. Tapi kita lihat bagaimana pribadinya beliau diingatkan oleh ibunya. Bagaimana seorang ibu yang mukminah dan bagaimana seorang anak yang mukmin. Ibunya mengatakan, kalau kau benar, sekarang kau yakin kau bela agama Allah, tetaplah kau dalam prinsipmu. Kalau mereka nyerang, kau melawan. Tapi kalau kau salah, kau seburuk-buruk hamba. Kalau kau hanya sekedar mau kejar jabatan, mau tetap bertahan jadi khalifah, supaya kau kaya, dikenal sebagai raja, maka percuma. Serahkan saja dia, tidak perlu melawan. Tapi kalau kau urusanmu adalah karena Allah, kau ini tahu kebenaran, maka pertahankan. Maka Abdullah bin Zubair pun sebagai anak mengatakan, wahai ibu, tidak ada maksud lain kecuali tadi. Dia sumpah atas nama Allah, aku betul-betul hanya karena Allah saja. Dan Allah menjadi saksi terhadap hal tersebut. Dan dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya engkau tahu, aku tidak perlu mengucapkan ini. Karena engkau mengetahui niatku. Abdullah bin Zubair berkata itu. Jadi walaupun aku tidak ucapin, engkau tahu ya Allah, kalau sebenarnya tujuanku adalah engkau. Tapi ini untuk menjelaskan pada ibuku, kalau aku pun terbunuh, ibuku tidak usah bersedih. Karena aku mati syahid di jalanmu dan aku membela agamamu. Ibunya Asma radhiyallahu anha lalu mengatakan kepada anaknya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu ajma'in, demi Allah, aku bersabar bila kehilanganmu. Bila engkau meninggal lebih dahulu dariku atau daripadaku,
Aku akan bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Dan bila engkau menang, aku akan berbahagia dengan kemenanganmu. Berangkatlah sehingga aku bisa melihat bagaimana nasibmu. Abdullah berkata, wahai ibu, jangan berhenti mendoakanku sebelum dan sesudah aku terbunuh. Ibunya berkata, aku tidak akan berhenti mendoakanmu, karena siapa yang terbunuh di atas kebatilan, maka sungguh kamu terbunuh di atas kebenaran. Kemudian katanya, ya Allah, rahmatilah dia, karena dia sering sholat malam dengan lama sambil menangis, sering berpuasa yang membuatnya merasa haus ketika panas terik di Madinah dan Mekah, berbakti kepada bapaknya dan juga kepadaku. Ya Allah, aku telah menerima perintahmu. Aku ridho terhadap takdirmu. Beritakanlah kepadaku pahala orang-orang yang bersabar dan bersyukur atas syahidnya Abdullah bin Zubair. Ibunya kemudian mendekapnya dan memeluknya untuk berpisah dengannya. Asma pada waktu itu di akhir umurnya telah buta. Lalu dia dapati Abdullah bin Zubair dalam keadaan memakai baju besi. Dia pun mengatakan, wahai anakku, pakaian ini bukanlah pakaian orang yang hendak menggapai mati syahid sepertimu. Abdullah berkata, wahai ibu, sebenarnya aku memakai baju ini untuk menyejukkan dan menenangkan hatimu. Ibunya berkata, tidak wahai anakku, lepaskanlah. Maka Abdullah bin Zubair melepasnya dan hanya memakai baju biasa yang dia kencangkan. Namun ibunya mengatakan, lepaskan bajumu. Maka Abdullah hanya memakai bagian bawah dari bajunya agar tidak nampak auratnya bila terbunuh. Asma lalu mengingatkan kepadanya tentang bapaknya, yaitu Az-Zubair, kakeknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, neneknya yaitu Sofia binti Abdul Muttalib, serta bibinya yaitu Aisyah istri Nabi SAW. Abdullah pun bertekad untuk maju menghadapi mereka karena kalaupun dia wafat maka dia wafat sebagai syahid. Kemudian Abdullah keluar dari hadapan ibunya, itulah akhir amanahnya. Semoga Allah meridhoinya dan meridhoi kedua orang tuanya. Begitulah kekuatan pribadi seorang ibu dalam membela kebenaran dan mengajarkannya kepada anak-anaknya di dalam berbagai contoh dan panutan yang baik. Maksudnya adalah Asma ini betul-betul bisa menanamkan dalam hati Zubair yang kau dahulukan adalah kebenaran saja. Yang itu adalah membela agama Allah. Dan kalau kau niat mati syahid sekalian. Ya. Jadi silakan. Lalu dia mengatakan, Abdullah yang beriman mengatakan, iya, aku cuma berharap ridha Allah. Dan aku minta agar engkau mendoakanku selalu ibu. Dan subhanallah, doa ibunya agar anaknya mati syahid di sini. Tadi kan perkataan itu, ya Allah, terimalah mati syahidnya Abdullah bin Zubair, ya. Di halaman 221, kurang lebih 6 baris dari bawah itu kan. Dan dia mengatakan, dan bersyukur ya, atas syahidnya Abdullah bin Zubair. Aku akan bersabar dan bersyukur atas mati syahidnya Abdullah bin Zubair. Maksudnya anaknya. Dia mendoakan supaya anaknya mati syahid. Asma waktu itu sudah buta matanya. Lalu kemudian dia peluk anaknya, ternyata anaknya pakai baju besi. Dan dia mengatakan, hai Abdullah, hai anakku, orang yang mau mati syahid tidak seperti kau ini. Gak pakai baju besi. Ya sudah hadapi musuh, gak usah pakai baju besi. Kalau kau dalam keadaan benar, bertawakal kepada Allah. Maka dibukalah oleh Abdullah. Abdullah bilang, sebenarnya saya pakai ini untuk menghiburmu ibu. Supaya kau tahu bahwasanya aku coba, ya supaya tidak mati dulu. Supaya bisa berkhidmat padamu. Tapi ibunya mengatakan tidak, maka pun dia buka. Begitu dia buka, tinggal baju biasa, ibunya masih mengatakan, buka lagi bajumu. Karena aurat laki-laki kan boleh kalau terbuka bagian atas. Karena auratnya dari perut sampai ke lutut gitu kan. Maka bagian atas baju Abdullah dibuka. Supaya pada saat dia mati syahid, terlihat darah itu dan segala macam. Begitu Asma memotivasi anaknya, ya, supaya anak itu mati syahid. Kemudian dia mengingatkan tentang, di sini dikatakan dia mengingatkan tentang bapaknya Az-Zubair, bagaimana perjuangannya. Memang ini Zubair bin Awam terkenal sekali dengan keberaniannya ya. Dan itu Abdullah ini jadi pemberani karena didikan ayahnya juga. Kakeknya Abu Bakar As-Siddiq, kalau mereka itu adalah orang-orang saleh semuanya. Neneknya Sofia binti Abdul Muttalib. Sofia ini tantenya Nabi. Abdul Muttalib kan kakek Nabi. Sofia ini termasuk yang mendidik Zubair, ayahnya Abdullah, menjadi seorang mujahid yang kuat. Jadi sampai Sofia waktu di Mekah itu ditegur sama orang-orang sukunya. Dia kalau malam sengaja jalan di tempat gelap. Dia bawa Zubair dan dia berhenti di situ untuk melatih keberaniannya. Kalau Zubair nangis, ditinggalkan sama Sofia. Sampai kadang-kadang ditegur. Kata Sofia, saya tidak ingin kecuali supaya dia menjadi seorang yang pemberani. Dan betul, akhirnya terbentuklah pribadi Zubair menjadi orang yang pemberani. Tidak pernah takut. Bukan kayak ibu-ibu zaman sekarang. Kecoa nak takut. Ini disuruh takut sama kecoa.
takut sama serangga, takut sama ini dan itu gitu. Nggak boleh kita tanamkan rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Maka terbentuklah pribadi Zubair. Zubair bin Awam itu ayahnya Abdullah ini. Itu kalau lagi berhadapan sama musuh, maka dia ada di depan sekali. Ini pasukan muslim, ini pasukan kafir. Dia di tengah-tengah, bukan di pasukan muslim. Dia tinggal tunggu takbir, dia serang duluan sendirian. Sampai terkenal dia membawa 2 tombak kuning. Jadi tombak dielus sama dia dengan apa? Kalau zaman kita mungkin cat ya. Entah bagaimana diwarnain kuning sama dia. Ditaruh bersilang di pundaknya. Itu dikenal sekali. Sampai musuh-musuh kalau bilang, apakah ada Zubair di antara mereka? Ya, yang menggunakan 2 tombak kuning, kalau ada mereka lari. Takut sama Zubair. Karena dia sendiri. Dia masuk lawan musuh sampai ke belakang pasukan. Terus dia kembali lagi. Terbunuh. Kalau enggak dia berarti bunuh musuh dan dia bawa ganimah. Kudanya diambil, pedangnya diambil gitu. Dia kembali ke pasukan muslim. Seperti itulah keberaniannya. Itu dibentuk oleh Sofia binti Abdul Muttalib, ibunya. Itu adalah kakeknya Abdullah ini. Gitu ya. Jadi Imam Asma mengingatkan, ini mereka orang mulia semua. Ayahmu orang mulia, Zubair bin Awam dijamin surga. Kakekmu Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan ayahnya Asma, ya ibunya tadi. Itu adalah orang yang saleh. Gitu kan. Kemudian nenekmu Sofia binti Abdul Muttalib ya, juga sama. Orang yang salehah. Serta bibimu Aisyah. Karena Asma saudarinya Aisyah. Gitu kan. Maka itu juga adalah istri Nabi SAW. Maka hiduplah di atas ajaran mereka. Selama kau rasa dirimu benar, kau ikuti mereka, maka berjuanglah seperti itu. Dan bagaimana tegarnya seorang ibu yang seperti ini memperjuangkan agar anaknya tetap dalam kebenaran. Yang terakhir, tukang sisir rambut putri Fir'aun. Ini kisah seorang ibu yang sangat luar biasa dalam mendidik keimanan kepada anaknya. Dikatakan ini adalah kisah seorang wanita yang telah mendidik anak-anaknya tentang iman kepada Allah. Jadi tidak takut, tidak bergantung kecuali kepada Allah. Apa saja ibu dan bapak selalu bilang, Allah larang nak. Jangan bilang ibu larang, jangan bilang ayah larang. Allah, biarin dia ada kita, tidak ada kita, dia sudah tahu Tuhannya. Gitu. Tadi itu betul saya sampai terharu lihat anak saya 3 tahun bisa bilang, ya, Ustaz ada kecoa, enggak takut, ada Allah. 3 tahun saya sampai terharu melihat itu, subhanallah. Dan alhamdulillah Allah kasih, masya Allah seperti itu. Kata beliau, inilah kisah seorang wanita yang telah mendidik anak-anaknya tentang iman kepada Allah. Dia mengajarkan pelajaran amali. Amal itu maksudnya praktek, lapangan. Yang kuat kepada kita dan kepada generasi sesudahnya. Sampai hari bumi, ya, serta segala yang ada di atasnya diwarisi Allah. Maksudnya sampai terjadi kiamat. Ini adalah sosok wanita yang dibakar oleh Fir'aun. Dibakar hidup-hidup oleh Fir'aun ibu ini. Yang melampaui batas dia. Dibakar pula anak-anaknya. Dalam sebuah alat yang dinyalakan dan dipanaskan dengan kompor besar. Jadi minyak yang mendidih, ibu ini dilemparin sama anak-anaknya gitu. Maka semerbaklah wanginya di setiap tempat dan wangi jasad para putranya yang ikut terbakar. Hal itu membuat wanita penyisir ini dan anak-anaknya memiliki keharuman yang merebak hingga ke langit. Rasulullah SAW pun telah mencium wangi yang harum itu ketika beliau dimi'rajkan ke langit pada malam Isra. Jadi waktu Nabi SAW naik ke langit, diperciumkan oleh Allah bau wangi. Dia sempat tanya, ini wangi apa? Para malaikat bilang ini wanginya tukang sisirnya Fir'aun yang dibunuh bersama dengan anak-anaknya yang dibunuh. Kita dengarkan riwayatnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari dalam musnadnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika tiba malam aku diisrakan. Waktu naik jalan ke Palestina, mau nanti mi'raj ke langit, muncul kepadaku wangi yang harum. Aku berkata, wahai Jibril, harum wangi apa ini? Dia menjawab, ini adalah wangi wanita penyisir putri Fir'aun. Di suatu hari ketika terjatuh sisir dari tangannya, lalu dia berkata, dengan nama Allah, Bismillah. Sebenarnya tukang sisir anak Fir'aun ini merahasiakan imannya kepada Musa alaihissalam. Takut Fir'aun bunuh gitu kan. Tapi satu waktu rupanya dia lagi nyisir rambutnya anaknya Fir'aun, jatuh sisirnya. Waktu dia mau ambil kembali dia bilang Bismillah. Kalimat itu saja. Dengan nama Allah. Kemudian putri Fir'aun berkata, nama bapakku? Dia menjawab, tidak. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Jadi dia ajarkan anak Fir'aun. Dia pun berkata, bolehkah aku beritahukan hal ini kepada Fir'aun? Dia menjawab, ya silakan. Padahal Fir'aun itu benci sekali dengan Musa alaihissalam, gitu kan? Dan dia mengaku Tuhan. Maka putri Fir'aun pun memberitahukan hal tersebut kepada Fir'aun.
Maka dipanggillah wanita penyisir itu. Lalu Fir'aun berkata, ini Jibril bercerita kepada Nabi SAW. Jadi kita sedang membaca kisah itu. Lalu Fir'aun berkata, wahai fulana, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Dia menjawab, ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Padahal Fir'aun ini sudah didakwai Nabi Musa dan tidak mau memang mengaku ada Tuhan Allah. Dia sebagai pembantu pada saat itu seorang budak dan dia tidak takut pada Fir'aun. Maka Fir'aun meminta disediakan tembaga yang dilelehkan. Kemudian menyuruh orang untuk melempar wanita itu bersama anak-anaknya ke dalamnya. Wanita itu berkata kepada Fir'aun, sesungguhnya aku punya keinginan. Fir'aun menjawab, apa keinginanmu? Dia menjawab, aku ingin agar engkau menggabungkan tulang-tulangku dengan tulang-tulang anakku dalam satu kain, lalu kamu menguburnya. Fir'aun menjawab, baik, permintaanmu kami kabulkan. Maka disuruhlah agar anak-anaknya dilempar ke dalamnya satu persatu sampai berakhir kepada bayinya yang masih disusui. Wanita itu ragu untuk masuk ke dalamnya, maka bayi itu berkata, wahai ibu, masuklah ke dalamnya karena azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Maka ibunya pun ikut masuk ke dalamnya. Ibnu Abbas berkata, ada 4 orang yang bisa berbicara atau bisa bicara saat masih bayi. Yaitu yang pertama Isa putra Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Bayi yang membela Juraij ketika Juraij dituduh berzina. Sudah tahu kisah itu ya? Juraij dulu itu adalah orang soleh, lalu ibunya panggil dia lagi sholat, tapi dia tidak jawab. Ibunya lalu doakan supaya Juraij sebelum mati, ya dia akan melihat wanita-wanita berzina. Maka ada satu wanita berzina, doa ibunya terkabulkan, doakan buruk akhirnya kan. Akhirnya datang wanita berzina mengatakan kepada Bani Israel waktu itu, saya bisa goda Juraij. Maka mereka bilang, kalau kau bisa goda dia, maka kami akan kasih apa yang kau minta. Masuklah dia ke dalam musallahnya lah, tempat ibadahnya Juraij, lalu menawarkan diri untuk berzina. Juraij tolak. Wanita ini terkenal sangat cantik, lihai, segala macam. Tapi Juraij tidak lihat sama sekali. Karena dia takut salah, takut dipermalukan masyarakat, dia keluar dari situ. Kemudian dia berzina sama pengembala kambing, domba, sampai dia hamil. Untuk dia hamil dia bilang, ini lihat anaknya Juraij. Maka Juraij pun dihancurkan tempat ibadahnya, dihinakan oleh masyarakat. Sampai akhirnya Juraij diusir. Hari si perempuan ini melahirkan bayi itu, Juraij datang di depan orang-orang. Lalu Juraij tekan perutnya, bayi itu sambil mengatakan, mengakulah siapa ayahmu. Maka baru dia sebutkan, saya adalah anak pengembala kambing. Nah karena bayi ini bicara di buayan, akhirnya orang-orang tahu kalau Juraij tidak melakukan perzinahan, mereka membangun kembali tempat ibadahnya gitu kan. Itu bayi yang bisa berbicara juga. Kemudian saksi Yusuf dan bayi milik wanita penyisir putri Fir'aun. Ya. Ini saksi Yusuf juga ada yang dijelaskan dalam riwayat tentang masalah bayi yang pernah disusui oleh ibunya. Kemudian dia lewat satu orang yang tampan pakai kuda gitu. Ibunya bilang, semoga anakku ini menjadi seperti orang itu. Lalu anaknya bayi bicara. Dia bilang, semoga saya tidak jadi seperti itu ibu. Padahal masih bayi. Lalu kemudian lewat orang miskin yang susah. Lalu ibunya mengatakan, semoga anakku jangan seperti ini. Anaknya mengatakan, semoga aku jadi seperti itu. Dalam riwayat ini dikatakan, karena yang pertama itu adalah orang kafir, yang kedua adalah orang soleh. Maka anak itu Allah izinkan bicara dalam buaian. Begitu juga dengan bayi yang pernah, ini banyak sebenarnya bayi-bayi yang bicara ya. Begitu juga bayi yang pada saat mau dibunuh oleh Namrud. Ya. Maaf, bukan Namrud. Dibunuh oleh raja yang memiliki penyihir pada saat itu di Yaman. Ya. Kalau orang-orang yang tidak mau mengaku dia sebagai Tuhan maka dilempar ke dalam api. Termasuk ada seorang ibu yang dilempar sama anaknya. Seperti itulah. Sebagian orang menyangka bahwa wanita ini telah berbuat jahat kepada anaknya ketika membuat mereka terkena ujian yang amat dahsyat ini. Akan tapi wanita ini dan wanita-wanita yang sepertinya termasuk wanita-wanita utama dilihat dari satu sisi. Karena dia telah mengajarkan dan menanamkan akidah yang benar. Yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Umur dan ajar itu di tangan Allah. Begitu pula rezeki di tangan Allah Ta'ala. Bukan di tangan Fir'aun dan yang lainnya. Jadi prosesnya ini, ibu ini, dia punya anak 4 atau 5. Jadi pada saat Fir'aun mau bunuh dia, itu tembaga sengaja dilelehkan. Ditaruh di sebuah wadah yang besar sampai meleleh panas. Api tetap menyala. Jadi bukan air panas ya. Bukan juga minyak tadi. Tapi tembaga yang ini lebih panas lagi. Melekat. Gitu. Lalu kemudian disuruh berdiri oleh Fir'aun. Lalu anaknya dilempar satu persatu. Depan matanya. Dimulai yang paling besar dulu. Jadi di situ meleleh mati. Dilempar lagi anak yang kedua. Anak yang ketiga. Sampai terakhir bayinya.
Tapi tetap saja dia kokoh. Anak-anaknya pun sudah ditanamkan keimanan sama dia sampai anaknya tidak merasa takut untuk loncat ke dalam siksaan itu. Karena itu dia meninggalkan pengaruh yang amat kuat. Dia mengajarkan pelajaran yang amat agung, lagi bermanfaat meski sebagai wanita dan sebagai pelayan. Padahal orang yang dihadapinya adalah orang yang paling angkuh di muka bumi, yang mengaku sebagai Tuhan, yang berkata, "Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi." Dialah Fir'aun. Sedangkan dia adalah wanita yang lemah, namun keimanannya kepada Allah amat kuat di samping dia sebagai pendidik yang sukses. Dia yakin bahwa segala kebaikan ada pada berpegang pada agama yang mana hasilnya akan teruji atau terpuji. Wanita tersebut memiliki pandangan yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya, bahwa apa yang dilakukannya terhadap anak-anaknya adalah kebaikan yang amat besar buat mereka di sisi Tuhan mereka di hari ketika berjumpa dengannya. Maksudnya dengan anaknya terbunuh tadi, loncat di situ karena mempertahankan iman, itu dalam pandangan wanita ini baik, dan itu betul. Sebagian orang mungkin menganggap wanita ini zalim, mestinya dia pura-pura saja kafir, kemudian anak-anaknya selamat. Tapi enggak, dia lebih pilih untuk mendahulukan penanaman pendidikan yang baik kepada anak-anak dan dirinya juga. Demikian juga sikap si angkuh yang melempar anak-anaknya satu persatu ke dalam kompor besar sebelum dia dilempar ke dalamnya, yang mana hal itu bertujuan untuk menjadikannya murtad dari agamanya, adalah kebaikan pula buatnya. Wanita tersebut bertanya-tanya, mengapa anak-anaknya terlebih dahulu yang dilempar ke dalam api sebelum dirinya? Tapi mungkin saja hal itu dilakukan agar makin bertambah siksaan terhadapnya dengan disiksanya mereka di depan matanya. Padahal wanita itu tabiatnya lemah bila dia disakiti dengan siksaan berupa pemandangan yang amat menyakitkan. Pembakaran dan penumpahan darah akan menambah pedih rasa sakitnya dengan disiksa, dibunuh, dibakarnya anak-anaknya sebagai penyejuk hatinya. Dalam kondisi itu tentunya seorang ibu akan terpecah-pecah hatinya. Maksudnya Fir'aun sengaja membuat anaknya dulu dilempar, bukan orang ini, supaya memang makin menyakitkan bagi ibu ini, gitu kan? Dan kita tahu ibu-ibu beda perasaannya sama bapak-bapak. Mungkin anak-anaknya sakit sedikit saja sudah kepikiran. Beda dengan bapak, mungkin dengan mudahnya dia mengatakan baik nanti kita obati, nanti kita coba begini dan seterusnya. Karena mendominan akal, gitu kan? Tapi ini semua tidak menggoyahkan iman wanita yang mulia ini. Namun sikap yang dipegangnya, kesabaran dan kekuatan yang dimilikinya menunjukkan kadar iman yang kuat yang sampai kepada wanita itu. Karenanya tidaklah heran kalau keharuman jasadnya dan jasad anak-anaknya merebak hingga ke langit yang tinggi di sana. Dan agar diketahui beritanya ketika aromanya bertebaran. Sungguh wanita itu amat mulia di sisi Allah meski dianggap hina oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya. Namun tetaplah dia amat mulia di sisi Allah Ta'ala dan malaikatnya. Anak-anaknya mendapat kenikmatan pada derajat yang tinggi itu. Dan pada hari kiamat Tuhan mereka akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inilah pembinaan yang benar dan kekuatan iman. Di dalamnya terdapat teladan yang baik dalam membina, baik buat wanita maupun laki-laki. Jadi ada juga poin penting di sini yang kita perlu titik beratkan. Jangan pernah takut untuk mati sebagai orang muslim ya. Apapun proses kematian itu. Ini pelajaran penting kita ambil dari sini. Jadi misalnya ada orang dibakar, orang ditusuk, orang dipenggal, tidak usah takut dengan proses itu. Kenapa? Karena orang mati merasakan satu saja, yaitu sakaratil maut. Jadi orang yang dipenggal lehernya, orang yang dibakar tadi masukkan ke timah atau tembaga dilelehkan apa, itu dia nggak rasa lagi. Karena dia cuma lihat waktu ajalnya datang, malaikat maut datang mencabut. Orang beriman akan mudah keluar rohnya, kalau orang kafir akan sulit keluar rohnya. Begitu poinnya. Sehingga ini semua yang kita lihat perbedaan-perbedaan mekanisme atau tata cara mati ini, itu hanya tata caranya saja. Tapi mereka tidak akan rasakan itu. Pernah saya jelaskan ya. Kayak orang ditabrak kereta api kepalanya hancur. Orang tenggelam di lautan dimakan ikan badannya tidak ditemukan satupun potongannya. Orang yang naik pesawat meledak terbakar semuanya. Orang yang mati di atas ranjang sama saja. Dalam pandangan Islam sama saja. Sama-sama mati melalui sakaratil maut. Dan prosesnya sudah disampaikan dalam agama kita. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, malaikat maut datang mencabut ruh mereka. Orang beriman mudah, orang kafir sulit. Selesai. Jadi mereka cuma rasakan itu saja. Seperti itulah. Ini yang memotivasi para sahabat. Begitu beraninya mereka berperang. Tidak lagi takut. Mau ditusuk musuh, mau dikena tombak. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu di perang Uhud itu tidak tertinggal satupun badannya kecuali kena sabetan. Sabetan pedang, hantaman tombak, anak panah. Sampai dia pingsan kena darah semuanya. Tapi mereka tetap menikmati masalah itu. Dan pada saat dia lihat di pipi Nabi SAW ada topi besi Nabi tertusuk ke pipinya. Dan itu patah besinya. Maka beliau sebagai sopan santun tidak mau cabut sama tangannya, pakai giginya. Tapi giginya tanggal.
Gitu kan? Ya, itu luar biasa, kata Abu Bakar, tunggu hari Uhud adalah harinya Talha. Mereka dengan berani, gagah berani. Ya. Seorang sahabat yang bernama Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, di Badar dia nggak hadir, di Badar dia tidak hadir, maka dia sedih karena di Badar kan cuma dikasih pilihan, maka dia sedih. Kemudian dia pun mengatakan, kalau seandainya terjadi lagi perang antara muslimin dengan Quraisy, saya akan lihatkan kepada Allah yang terbaik. Di perang Uhud tersebar berita Nabi SAW terbunuh, maka Umar pun yang sangat kuat prinsipnya segala macam, begitu juga dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ajma'in, itu sampai duduk di tanah peperangan taruh pedangnya. Seperti orang yang gimana lagi, Nabi sudah mati. Tersebar isu begitu. Anas bin Nadhr lewat, kata Umar bin Khattab, begitu dia lewat, kami terbakar lagi motivasi semangatnya. Kenapa? Karena dia terus menuju ke musuh sendirian. Satu mau lawan 2.800 orang. Gitu kan? Berani sendiri. Kata Umar, hai Anas, mau kemana kau? Dia bilang, ke Uhud. Saya mencium bau surga. Kata Umar, tapi kan Rasulullah sudah mati. Lalu dia mengucapkan kalimat Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, Anas ini berkata kepada Umar dan kepada Sa'ad bin Mu'adz, ketahuilah kalau iman Nabi betul sudah mati, maka berdiri untuk mati bersamanya. Kenapa tinggal? Kata Umar, kami pun semangat kembali lalu kami mengejar. Kata Umar sama Sa'ad, kami berusaha mengejarnya, kami tidak bisa temukan ya Rasulullah. Setelah perang diceritakan begitu. Dan waktu selesai peperangan tidak ditemukan jasadnya, habis semua, dicincang-cincang oleh musuh. Cuma ada satu jari telunjuknya, yang kenal itu pun kakaknya atau adiknya perempuan gitu. Tapi begitu mereka luar biasa, karena mereka faham bahwasanya sahabat-sahabatnya tidak berpengaruh lagi bagi mereka, tidak berpengaruh lagi. Waktu Ja'far bin Abi Thalib mati terbunuh, mati syahid, kedua tangannya dipotong oleh musuh. Lalu Nabi SAW beritakan, hari ini, saat ini dia lagi terbang, Ja'far bin Abi Thalib lagi terbang bersama malaikat kelilingi surga dan kedua tangannya diganti dengan sayap. Dan seterusnya. Jadi mereka punya motivasi-motivasi yang besar sesuai dengan panduan agama kita. Allahu a'lam.